Alhamdulillah, sudah selesai. Kita punya sesi tinggal pembunuhan saja. Dan saya di sini, saya ingin sedikit eh, dalam sesi pembunuhan ini, saya ingin mengatakan Alhamdulillah, saya rasa minimum dua panel daripada panel-panel itu sudah mengakui saya itu sebagai ahli sunnah. Walaupun keahli sunnahan saya tidak terpulang kepada pengakuan daripada dua panel ini sebenarnya. Mereka nak minta maaf terpulang sudah, yakni apa yang sudah mereka katakan saya rasa sudah membalikkan harmoni antara saya dan mereka secara umum. Kita sebagai seorang asatidah secara umum ya, kadang-kala asatidah itu ada asatidah mutakalimin, ada yang bukan. Tapi secara asatidah, secara umum kita tidak boleh untuk mudah-mudah mengeluarkan orang daripada ahli sunnah. Tidak boleh mengeluarkan orang-orang mudah mengeluarkan orang daripada Islam. Itu saya rasa akhlak yang kurang baik. Walaupun terkeluar daripada ahli sunnah atau Islam bukan karena cakapnya asatidah. Tadi dikatakan oleh Maulana Ehsan bahwasanya itu tugas daripada mufti. Kita sebagai seorang, begitu pula sebagai seorang asatidah, kita tidak boleh banyak dulu. Kita sebagai asatidah, kita itu kena shock di dalam mengajar. Kita kena shock di dalam sholat, berzikir, menuntut ilmu. Bukan kita itu asyik-asyik terus, asyik-asyik terus. Hal ini tidak bisa kita jadikan sebuah adat. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kembali kepada agama secara umum dengan keburukan. Karena para asatidah ikon untuk agama. Begitu pula dan akan menjadikan ilmu kalam ini buruk. Ilmu kalam dikatakan ilmu banyak fitnah-fitnah terhadap ilmu kalam ini. Wahabi mengatakan ilmu kalam itu tak oke. Sampai dikatakan dinukil oleh nasnya Imam Syafi'i bahwasanya yudrobu bil jarid wa yutofu alal asyair wa yuqalu hadza jaza'u man akhadha bil kalam wa taraka sunnah. Padahal ilmu kalam ini adalah ilmu yang paling agung, yaitu ilmu usuluddin, ilmu yang paling agung. Semua ilmu akan perlu kepada ilmu kalam, akan tetapi ilmu kalam ini dirosak. Maknanya reputasi ilmu kalam ini dirosak oleh beberapa mutakalimun. Dirosak reputasinya oleh beberapa mutakalimun. Yang mana beberapa mutakalimun ini semestinya dia tidak mengajar ilmu kalam. Dia ingin belajar ilmu kalam. Akan tetapi ilmu kalam ini tidak untuk semua orang. Sebab itulah Imam Ghazali mengatakan punya kitab namanya Jamun Awam an ilmil kalam. Orang awam tidak boleh belajar ilmu kalam. Kenapa? Karena ditakutkan mudah. Ilmu kalam. Saya pernah jumpa ketika di Malaysia ini atau mungkin di Indonesia. Saya pun juga pernah jumpa orang-orang yang tua, yang umurnya sudah berumur, belajar ilmu kalam. Akhirnya dia banyak sangat mengeluarkan orang daripada ahli sunnah. Ini bukan ahli sunnah, ini bukan ahli sunnah. Masya Allah, macam ahli sunnah dan dia beli dah. Macam ahli sunnah milik dia. Ya ini yang oleh Imam Ghazali, Anda tidak boleh belajar ilmu kalam. Akhirnya, sebab orang-orang semacam ini, ilmu kalam itu menjadi reputasi menjadi buruk. Maka Imam Sa'duddin Atif Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau, Syarhun Nasafiyah, beliau itu mengatakan, Innaman nahyu anis salaf dengan maknanya. Innaman nahyu al-warid minas salaf fidami ilmul kalam. Itu terpulang kepada beberapa macam daripada mutakalimin. Di antaranya adalah mutakalimin yang belajar ilmu kalam sunniyah. Niatnya sudah buruk. Jangan belajar ilmu kalam. Itu apa? Menghasilkan banyak orang. Sunniyah. Sebab mutakalimin semacam inilah ilmu kalam itu buruk. Akhirnya nak belajar ilmu kalam itu tak nak falsafah. Haram. Kenapa tak ada yang nak belajar ilmu kalam? Sebab mutakalimin semacam ini. Dan yang kedua yang mesti kita pahami adalah wal qasil taqsilil yakin. Orang yang tidak mampu untuk mendapatkan keyakinan daripada akidah melewati daripada asbabul aqliyah, daripada turukul aqliyah. Tidak mesti, tidak wajib untuk belajar ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah fardhu kifayah. Kalau orang tidak mampu di dalam ilmu kalam, kemudian masuk di dalam ilmu kalam, berbahaya. Akan banyak dia kafirkan. Sebab itulah banyak orang belajar dengan saya di dalam kitab-kitab basic. Saya izinkan ketika sudah masuk ke Qisat fil I'tiqad, masuk Syarhun Nasafiyah, tapi Usuluddin, saya tengok dulu, orang ini mampu atau tak. Orang ini mampu atau tak. Kenapa? Karena ketika saya paksa dia
untuk belajar sesuatu yang tidak dia mampu, apa yang jadi? Dia akan merusak kepada agama. Karena ketika seseorang itu belajar ilmu kalam dan dia tidak memahaminya, wal qasid an tahsilil yakin ini daripada ilmu kalam akan menjadikan dia itu orang yang merusak agama itu sendiri dan memburukkan image ilmu kalam di dalam umat-umat muslim secara umum. Ini yang saya katakan bahwasanya ilmu kalam bukan ilmu yang mudah dan tidak mesti pun menjadi mutakalim. Ada ilmu-ilmu yang lain kalau memang tidak mampu belajar ilmu kalam. Ada ilmu nahwu. Anda salah dalam ilmu nahwu, alhamdulillah. Lahan, ini lahan. Lahan, ya ini koma zaidun menjadi koma zaidah. Lahan. Dan lahan tidak berdosa. Kecuali kalau lahan di dalam Al-Fatihah. An'amta menjadi an'amti. Sholat Anda batal. Karena ada lahan mughayyir fil makna. Kalau Anda belajar ilmu fikih, Anda salah. Akhtota. Tapi Anda salah dalam ilmu kalam. Jangankan salah benar, mirip-mirip salah dimutasilahkan. Betul nggak? Mirip-mirip salah. Yang tadi kok ternyata bukan. Maknanya kesalahan saya mirip. Mirip salah. Masih belum salah, tapi mirip salah. Itu pun sudah banyak resiko-resiko. Ya ini, resiko untuk mengajar ilmu kalam dan belajar ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu kalam adalah dakik. Apalagi di dalam masail-masail yang memang susah. Dan ru'yatullah bukan masalah yang biasa. Karena itu ada khilaf antara Mujasimah, Mu'tazilah, Ahli Sunnah. Selama di dalam masalah itu ada khilaf, ketahuilah hadhihi masalah dakikoh. Ketika masalah ini dakikoh, mengeluarkan orang daripada ahli sunnah, slow down. Jangan-jangan saya silap paham. Jangan-jangan, dan banyak jangan-jangan. Inilah yang saya katakan bahwasanya ilmu kalam banyak dilecehkan. Ilmu kalam banyak dilekehkan. Ilmu kalam banyak direcehkan. Sebab mutakalimun, sebab sebagian mutakalimun yang tidak mampu untuk menghadam ilmu kalam, tapi still masuk di dalam ilmu kalam. Semoga semua yang ada di sini diberi oleh Allah kemampuan untuk memahami akidah-akidah ala tauhidil kalamiyah atau ala ayyi tauhidin kana, dan semoga ilmu kalam secara khusus dan ilmu-ilmu Islam secara umum semakin semarak di Nusantara secara umum dan di dalam Malaysia secara khusus. Amin, amin ya robbal alamin. Dan yang terakhir, saya minta maaf kepada para panel, Bapak Asyik, Piyu Faiz, atau Maulana Ihsan, jika saya ada silap kata, saya kurang adab ketika interogasi tadi. Biasalah, macam mode mujadil, mode mutakalim itu terlampau merasuk. Jadi saya mengatakan saya ini jika mengajar mode mutakalim, kadang-kala mode fakih, jika ceramah mode Habib on. Mode Habib, jadi saya boleh sweet. Hari ini saya mode mujadil. Tapi lepas hari ini saya mode Habib lagi. Karena itu tadi saya cakap pada Nur terus jangan panggil saya Habib. Panggil saya dokter. Agar mode Habib off dulu. Tidak menjadi Habib, menjadi apa namanya dokter. Dan saya minta maaf jika saya silakan. Bukan maknanya saya nak merendahkan. Akan tetapi saya tahu benar-benar masalah ini apa jadinya dan bagaimana dirinya. Dan saya sudah memaafkan jika ada yang salah kepada saya karena hal ini sudah clear dan minimal saya tengok dua orang panel ini, Bapak Asyik belum ada kejelasan, tapi dua panel ini sudah mengaku daripada bahwasanya saya ini ahli sunnah dan mereka silap paham terhadap apa yang saya dengar. Dan itu sudah cukup bagi saya. Adapun minta maaf tak ada masalah bagi saya. Dan hanya itu saja sebenarnya yang saya ingin katakan. Saya minta maaf sekali lagi jika ada saya silap kata walaupun sedikit menyakitkan hati antum secara sedikit ataupun banyak, saya tidak ada niat sama sekali untuk itu. Akan tetapi beginilah yang namanya perdebatan al-jadal, maknanya adalah tocak. Anda mengikat bila kalau ada syurtoh bertemu penjinayah di apa? Bukan digaring. Dia punya tangan dibuat semacam ini. Dipelintir kalau orang Indonesia cakapnya. Itu namanya jadal dan itu menyakitkan. Karena itu wajah dil billatihi ahsan. Kadangkala ada orang bisa dinasehati. Kadangkala bisa untuk diajak bincang. Kadangkala memang diajak debat dan kadangkala dipukul. Minal hikmah latmah. Minal hikmah apa? Latmah. Ini bukan latmah fisik. Ini latmah maknawiyah. Latmah maknawiyah. Jangan dimutasilahkan lagi saya. Sebab fisikal ini, sebab hal-hal fisikal
semacam ini. Masih ada waktu? Habis. Dan saya sekali lagi saya minta maaf kalau saya ada silap. Insya Allah kita berjumpa lagi di event yang lebih harmoni, lebih kekeluargaan daripada eh, di Maulid mungkin. Di Maulid. Insya Allah terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.